Yo, what's up guys? Seperti biasa balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gua dari awal sampai malam hari ini. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Juga buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasanya, semoga dilancarkan sampai nanti malam takbiran ya. Ya, teman-teman, jadi semoga nggak bosan-bosan untuk ngebahas soal Yamaha Alfa ya dan touring. Karena kenapa ya? Touring itu menyenangkan loh, asli. Bikin kita tetap awet muda, tetap terjaga fokusnya, tetap terjaga moodnya gitu loh. Makanya gua terkadang tuh suka sedih ya. Asik, suka sedih. Ini disclaimer aja gitu kan. Jadi ya kalau temen yang nggak bisa touring tuh kayaknya gimana gitu, kasihan aja gitu. Bercanda ya. Jadi gua nggak pernah bosan ngebahas Yamaha Alfa dan touring, Yamaha Alfa dan touring dan Yamaha Alfa. Ya walaupun gue ada motor yang lainnya gitu kan, cuma ya hati gue udah terlanjur jatuh cinta gitu sama Yamaha Alfa, asik, terutama sama si Pinky ini. Nah jadi teman-teman ya, balik lagi ke inti poin ya. Gue mau menyampaikan, gue mau menginformasikan mengenai bagaimana sih cara modifikasi Yamaha Alfa itu untuk touring ya. Jadi bisa dikatakan tuh ya Yamaha Alfa spek touring lah, asik. Nah sebelum lebih lanjut lagi, sebelum lebih rinci lagi gue untuk menjelaskan ya teman-teman, jadi kalau untuk touring itu ya tentunya kita harus membahas dua sektor dulu nih teman-teman ya. Yang pertama itu performa mesin ya. Jadi untuk Yamaha Alfa ini ketika kita mau pakai buat touring, kita harus pikirkan dulu ya. Kita harus benar-benar memaksimalkan di sektor mesinnya dulu. Mengingat kalau touring itu kan tarikan bawah, tengah, dan atas itu harus dapat. Nah sedangkan Yamaha Alfa itu kan kalau bawaan standar itu pendek-pendek nih, teman-teman juga udah pada tahu lah pastilah. Nah seperti yang tadi gue jelaskan, tarikan bawah, tengah, dan atas itu harus dapat. Karena kenapa? Ketika kita touring, kita pasti menemukan beberapa medan jalanan atau beberapa kontur jalan tuh yang berbagai macam-macam. Mulai dari belok kiri kanannya patah-patah, naik turunnya juga berbagai macam tingkat kemiringan yang berbeda, terus juga jalanan lurusnya yang panjangnya juga berbeda-beda ya. Artinya harus tangguh di segala medan ya teman-teman, walaupun bukan untuk off-road gitu kan, artinya untuk jalanan aspal lah gitu. Nah selanjutnya nafas motor juga harus panjang nih ya teman-teman. Nah gimana caranya? Nah oke, gue bahas di sektor mesin dulu ya. Tentunya tarikan bawah, tengah, dan atas itu harus dapat. Yang kemudian napas motor juga harus panjang teman-teman. Karena kalau nggak seperti yang gue sampaikan tadi, itu nggak enak kalau Yamaha Alfa lu paksain buat touring. Asli nggak bakalan enak. Bukannya nggak bisa, bisa aja, tapi lu nggak nyaman gitu. Nah teman-teman bisa lakukan pertama ya, supaya motor Alfanya enak dan nyaman ya, tarikan bawah, tengah, dan atas tuh dapat, kemudian motor napasnya juga tuh panjang. Pertama yang harus dilakukan yaitu ganti ukuran boring ya, pakai punya OS 0-nya F1ZR atau kalau di Alfa itu OS 200 ya. Nah setelah di bore up ya, katakanlah bore up gitu kan, nah itu maksudnya minimal ya OS 200 Alfa atau 0 F1ZR. Kalau di atas itu lebih bagus. Kedua, porting. Percuma lu OS gede tapi kalau nggak di porting ya ada yang kurang aja gitu loh. Ada yang berasa kurang lah pokoknya. Oke, setelah porting, ganti bagian kampas kopling kalian itu pakai punya FR ya, pakai punya Suzuki FR nih teman-teman. Karena kenapa? Kalau kampas bawaan Alfa ataupun F1ZR itu dia tidak selebar punya Suzuki FR. Ya tentunya mengenai untuk rigid menggigitnya pun berbeda teman-teman ya. Nah yang selanjutnya, setelah ganti kampas koplingnya punya FR, ganti untuk pelat koplingnya pakai punya merek KTT yang totol-totol atau yang bintik-bintik ketimbang yang polos. Tentunya untuk
daya cengkeramnya pun berbeda ya. Nah setelah ganti itu, ganti per kopling ya, pakai punya Shogun FL nih teman-teman ya. Kalau bawaan standar tuh kurang gigit, nanti malah mulur gitu. Kalau dioper gigit tuh jadi kayak ngoyot nyot gitu. Nah itu bisa jadi salah satu faktornya itu per koplingnya kurang keras ya. Kenapa di sini gua untuk merekomendasikan pakai punya Suzuki Shogun FL ya, karena kerasnya itu sedang ya. Kalau lu pengen lebih keras lagi bisa aja sih gua menyampaikan atau gua ngasih tahu lu pakai punya smash, tapi beresiko men ketika lu pakai untuk touring. Kalau buat balap sih nggak ada masalah, itu mah terserah lu. Karena kenapa ya, kalau buat balap itu dipakai paling sekali 2 kali, selesai itu lu ganti, lu cek, artinya bongkar pasang. Tapi kalau buat touring seharusnya itu kan meminimalisirkan lu bongkar pasang itu motor, kecuali urgent memang dibutuhkan untuk lu bongkar pasang gitu kan. Oke, gue lanjut ya. Jadi pakai punya per koplingnya Suzuki Shogun FL, ingat ya. Nah selanjutnya, yang tadinya motor lu masih kopling semi manual ya, lu ganti pakai punya bak koplingnya itu, atau lu pasangin bak koplingnya punya F1ZR. Artinya lu pakai kopling tangan ya. Kalau gua lebih nyaman pakai kopling kalau buat touring sih. Karena kenapa ya, itu untuk buat stop and go tuh beda banget. Ketika kalau motor nggak pakai kopling tuh kayaknya kurang aja gitu kan, kurang untuk feedbacknya gitu loh. Akselerasinya juga itu pengaruh. Makanya gue sarankan lu pakein kopling tangan. Beli aja lu pakai bak koplingnya punya F1ZR. Ada kok yang sepaket sekitar harganya antara 2,5 sampai 350.000 lah. Di online shop tuh banyak. Terserah mau copotan kayak mau yang baru gitu kan, itu bebas. Nah yang kemudian, untuk bisa yang namanya napas motor lu panjang, lu wajib kudu mesti harus ganti yang namanya itu gigi rasio ya. Nah lu ganti tuh gigi rasionya dari mulai gigi 1, gigi 2 sampai gigi 3 ya. Kalau ada orang yang bilang gigi 3-nya pakai punya full plate, bener. Tapi percuma kalau lu nggak ganti gigi 1, gigi 2 tuh bawaan standar. That's bullshit. Itu tuh omong kosong gitu. Makanya gue sarankan lu ganti gigi 1 dan gigi 2 nya juga gitu. Nah gigi 1 lu bisa pakai 13/36 ya, 13 mata dan 36 mata untuk sekundernya itu. Nah gigi 2 lu pakai gigi premiernya itu 16, gigi yang satunya itu 28 atau 16/28. Nah gigi 3 nya baru lu pakai punya full plate yang 19/25. Gigi 4 nggak usah diganti, udah biarin aja gitu. Gua jamin lu pasti bakalan jauh lebih nyaman, jauh lebih enak pakai motor Alfa lu ketika lu buat touring ya teman-teman. Jadi seperti itu, jangan cuman gigi 3-nya doang lu ganti punya full plate, tetap aja. Nah setelah ganti gigi rasio, selanjutnya lu bisa aplikasikan ya, mengganti karbu lu minimal pakai yang venturinya itu 24 mili nih teman-teman. Kalau lu pakai bawaan ya segede botol, apa yang bisa diharapin? Kalau cuman lu buat ke pasar, kalau cuman buat nongkrong-nongkrong biasa doang sih nggak ada masalah. Ini buat touring, gimana mau bisa dapat performanya yang enak gitu loh kalau lu karbu kecil. Makanya gue sarankan lu ganti pakai punya merek apapun, yang penting minimal venturinya itu 24 mili ya. Bisa pakai PE atau PWK, bebas. Nah setelah karbu, kita langsung lari ke coil dan CDI. Nah untuk coil dan CDI lu cukup pakai punya King aja udah ya, punya King ya. Ketimbang yang original, punya King lebih bagus, lebih awet, harganya juga nggak terlalu mahal kok. Yang selanjutnya tinggal lu reset. Ketika lu udah ganti gearbox ya, maksud gua tuh gigi rasio yang tadi gua sampein, lu reset
riset mengenai ganti gear setnya sekalian untuk menyesuaikan kebutuhan aja. Nah kemudian itu udah semua, rem depan wajib pakai cakram. Lu motor udah kenceng, udah enak, napas sepanjang, rem depan masih tromol juga. Lu ngerem di mana, berhentinya di mana gitu kan. Kalau zaman dulu ya memang masih ada masih diciptakannya tromol itu karena populasi manusia masih sedikit, yang banyak paling ya kayak kebo, sapi gitu kan di pinggir-pinggir jalan. Terus persawahan juga masih banyak. Kalau sekarang kan udah padat. Jadi ya itu wajib lu ganti rem tromolnya pakai cakram. Lu beliin skoknya itu bisa punya Mio ataupun punya One ZR. Oke ya. Mengenai sektor mesin atau di performa mesin itu udah gue bahas nih teman-teman ya. Dibilang banyak, jelas banyak. Dibilang mumet, jelas mumet ya. Tapi kalau orang yang udah terlanjur jatuh cinta ya kan, hal-hal seperti itu forget it ya, lupakan. Yang penting apa? Kenyamanan. Makanya orang kalau udah merasa nyaman itu mahal ya, apalagi udah banyak cerita juga gitu kan. Gak mikir, gak peduli lagi soal motornya head on belum tentu lu bawa jauh itu motor kuat gitu kan. Oke, gua lanjut ya. Jadi gak sekedar hanya di performa mesin aja teman-teman. Kalau Yamaha Alfa lu mau dibuat spek touring, kita harus pikir lagi atau kita harus pertimbangkan lagi matang-matang soal mengenai durability-nya. Nah maksudnya itu apa? Pertama ya, lu pakai Allsam-nya tuh yang bagus. Motor udah speknya udah upgrade, udah enak buat touring. Jangan pakai Allsam. Ya sorry, bukannya gua ngeremehin atau gua ngerendahin, tapi memang fakta bicara seperti itu. Ada harga, ada kualitas gitu loh. Kalau lu masih pakai atau kalau lu masih mau tetap pakai yang harganya hemat-hemat kayak gitu, ya lupakan udah apa yang tadi gua sampein ya mengenai spek yang harus diganti ini itu, ganti ini itu. Karena percuma juga lu gitu, lu udah upgrade semuanya, lu tetap pakai Allsam-nya yang abal-abal atau yang jelek gitu kan. Ya minimal, bukannya gua ngerekomendasiin merek atau merek tertentu gitu, enggak ya, minimal lu motul lah. Karena spek di atas yang gue maksud tadi aja banyak yang pakai motul tuh enak kok, awet kok, bagus gitu ya. Kalau di bawah motul tuh ya ngeri-ngeri sedap juga gitu ya teman-teman. Kedua, untuk oli samping dan bensin gue menyarankan pakai metode campur aja teman-teman. Masalah rasio perbandingannya ya, kalau gua menyarankan 1:30 itu untuk seputaran lu touring dekat-dekat. Tapi kalau ketika lu mau touring jarak jauh, tinggal lu tambahin aja 1:35 contohnya ya itu. Nah kemudian ya, selain daripada metode campur ini bagus ke mesin, ke tangki juga bagus, meminimalisirkan karatan yang ada di dalam tangki ya. Jadi banyak manfaatnya lu pakai Allsam yang campur gitu, ketimbang lu pisah gitu kan. Apalagi ini buat touring gitu. Kalau dibilang repot ya nggak perlu lu campur juga. Kalau orang mau touring pasti repot, bawa-bawaan juga udah termasuk repot ya kan. Makanya nggak usah dibikin repot, hidup mah simpel-simpel aja. Yang penting apa? Bawa senang. Oke, gua lanjut ya. Selanjutnya, pakailah spare part aftermarket yang ternama. Artinya lu jangan pakai atau lu jangan ganti part-partnya itu pakai merek yang aneh dan asing gitu didengar. Ya seperti contohnya kan kalau merek-merek ternama itu kan kayak KTT, terus kayak Moto1 itu udah bagus gitu, Daytona, TDR, DRT. Nah itu merek-merek udah melenggang udah dari dulu gitu kan, udah nggak asing lagi di kita. Nah pakailah merek-merek yang udah dapat nama. Selanjutnya lu pakai pengapian original ya, minimal oil lu atau CDI lu jangan pakai oil yang abal-abal, jangan pakai CDI yang merek abal-abal. Masa motor udah upgrade, giliran lu beli CDI yang 40.000, lu beli coil yang harga 25.000. Ya bukannya gimana-gimana gitu kan. Ini lu mau touring itu dibutuhkan selain daripada mesin lu harus upgrade, durability juga harus di
dioptimalkan, harus dipikirin mateng-mateng gitu. Lu pakai foil atau CDI yang KW, durability seperti apa yang lu harapkan gitu. Jadi kesimpulannya, ketika Yamaha Alfa lu mau dibuat spek touring ya, pikirkan yang tadi gue sampein. Performa mesin harus di-upgrade ya, udah gue sampein. Yang kedua, durability. Durability itu adalah keawetan untuk jangka panjang kepada si mesin motor yang akan lu pakai gitu teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Gue mohon maaf kalau memang ada yang kurang. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan bye-bye.